kita sebagai seorang muslim ini harus apa namanya mengambil ruh itu atau mengambil hadis Nabi yang bersifat ruh itu jangan mengambil kayak wah ini harus menggunakan batu misalnya harus menggunakan eh, kayu. Jadi seakan-akan merendahkan Islam, seakan-akan Islam itu bisa dianggap kayak kolot atau eh, tidak update itu jadi saja. Jadi harus tetap mengikuti perkembangan zaman tapi dibatasi atau di lingkupi oleh fikih itu sendiri. Ya, intinya membedakan mana wasilah, mana yang syariat, itu saja. Ya. Baik Ustaz, selanjutnya ini Ustaz, dalam hal medis itu menurut saya pemahaman fikih itu sangat diperlukan ya, karena kehidupan seorang nakes itu sangat dekat dengan hal-hal yang tidak terduga. Semisal nanti ada banyak pasien yang urgent atau seperti misalnya kemarin ada kejadian tahun lalu kejadian COVID kemarin dalam keadaan yang semua terbatas untuk menjalankan syariat ya kan, kita tuh waktu COVID tuh kayak memandikan tuh susah, kalau menguburkan tuh harus tekniknya begini. Nah itu kan perlu juga pemahaman fikihnya sih Ustaz ya. Sebenarnya seberapa urgent pemahaman fikih untuk seorang nakes seperti kita ini? Apakah seorang nakes itu harus paham secara mendalam tentang fikih sampai hukumnya itu hukumnya memahami fikih itu sampai fardu ain? Iya, baik. Jadi gini, memang kalau dari sisi bidang kehidupan ya, saya ingin mengatakan pada Mas Sultan, di antara semua bidang kehidupan yang paling banyak masalah fikihnya itu dua. Satu kedokteran, kedua ekonomi. Wah, itu dua hal yang terus itu, berkembang terus itu. Satu masalah belum selesai, muncul masalah baru, kan gitu ya. Ekonomi kalau zaman dulu jual beli ya sudah ke pasar. Saya beli, situ jual, bawa pulang ke rumah, selesai. Terus muncul namanya kartu kredit, muncul yang namanya kartu debit. Itu gimana hukumnya? Ini belum selesai dijawab, selesai muncul sekarang yang namanya uang digital, ya. Ada OVO, ada ShopeePay, ada macam-macam gitu ya. Ini belum selesai dibahas, muncul lagi aplikasi semacam GoFood, Gojek. Gimana itu hukumnya? Itu kan sempat rame itu menghukumi itu dulu itu. Apakah ini boleh apa tidak? Masuk riba apa tidak? Kan begitu. Ada kripto juga. Ada kripto, terus itu. Namanya ekonomi itu hampir setiap saat muncul hal-hal yang baru. Termasuk kedokteran. Karena perkembangan kedokteran itu sangat pesat. Jadi itu banyak sekali masalah-masalah kedokteran yang belum ada di zaman Nabi. Misalnya masalah transfusi darah. Para ulama itu mengetahui, menjelaskan bahwa darah itu najis. Nah misalnya kalau darah ini ditransfusikan, apa boleh nggak hukumnya? Memindahkan najis-najis. Nah, itu ya. Padahal faktanya itu adalah sangat bermanfaat kan, faktanya. Transplantasi misalnya. Oke, transplantasi itu menolong orang. Tapi bagaimana jika transplantasi itu diambil dari babi misalnya? Transplantasi jantung tapi dari babi. Masalah baru itu. Muncul lagi masalah bayi tabung. Nah, itu gimana itu? Jadi itu tidak melalui proses hubungan suami istri yang normal, tetapi dibiakkan di luar, di lab. Itu bagaimana statusnya? Bagaimana kalau sperma dan ovumnya itu dari suami istri yang sah, tapi ditanam di rahimnya orang lain misalnya, istilahnya titip rahim ya. Itu gimana hukumnya? Terus ada lagi, ini belum selesai dibahas, muncul lagi masalah baru cloning, ya kan? Jadi terus itu banyak berkembang terus. Nah oleh karena itu idealnya memang seorang tenaga medis selalu update dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah tetapi dari sisi hukum, mana yang wajib dipelajari dan mana yang tidak fardu ain dipelajari harus dibedakan. Bedanya begini, kalau sesuatu terkait dengan perbuatannya secara langsung, maka hukumnya fardu ain untuk mempelajarinya. Tapi kalau tidak terkait dengan perbuatannya langsung, maka mempelajari fikih semacam itu hukumnya fardu kifayah. Saya kasih contoh ya, misalnya ada seorang dokter yang baru lulus S1, gelarnya sudah dokter, sudah koas, sudah macam-macam, sudah siap untuk praktek ya. Artinya kalau dia sudah siap untuk praktek, kemudian mau menjadi dokter di tempat praktek dan mau menerima upah terkait itu, berarti saat itu juga dia sudah fardu ain hukumnya mengetahui hukum profesi dokter. Nah, kenapa? Karena itu kan dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan harta. Ya, sementara ada dalam hadis itu
Rasulullah itu mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Nah, salah satunya adalah hartanya. Ya, min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya, dan fima anfaqahu, untuk apa dinafkahkan. Nah, pertanyaan harta dari mana didapatkan berarti kan bicara profesi. Nah, seorang dokter kalau misalnya dapat uang dari pasien, itu hujah apa dari Allah yang membolehkan sehingga membuat penghasilan itu menjadi halal. Itu kan harus diketahui itu. Nah, di situ wajib belajar fikih gitu ya. Akhirnya menjadi fardu ain, belajar hukum fikih terkait dengan profesi dokter. Nah, karena profesi dokter itu sifatnya jual jasa, maka berarti hukum fikih yang paling relevan adalah hukum ijaroh. Dengan kata lain, dokter wajib belajar hukum ijaroh terkait dengan itu. Lalu kemudian yang lainnya lagi, contoh dokter itu kan biasanya berhubungan dengan darah pasien, berhubungan dengan urin pasien dan lain sebagainya. Sementara itu adalah zat-zat yang dalam fikih termasuk najis, yang kalau terkena bagian tubuh maka itu wajib dibasuh biar sah ibadahnya. Maka berarti fardu ain hukumnya mempelajari macam-macam najis dan cara menghilangkannya supaya dia itu tidak melanggar hukum terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya hukumnya itu terkait dengan sesuatu yang tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaannya, maka statusnya bukan fardu ain mempelajarinya, fardu kifayah. Misalnya dia bekerja di lembaga yang melayani bayi tabung misalnya. Nah, kalau dia bekerja di situ, maka fardu ain mempelajari gimana hukum bayi tabung gitu ya. Tapi kalau dia dokter umum saja ya nggak wajib. Berarti nggak fardu ain maksudnya, fardu kifayah. Berarti wajib bagi dokter yang lain tapi tidak bagi dia. Sementara ulama itu hukumnya wajib mempelajari itu untuk bisa memberikan fatwa kepada dokter-dokter tersebut. Jadi itu ya pemisahannya mana yang fardu ain dengan tidak itu standarnya sederhana. Yang berhubungan langsung dengan perbuatannya, aktivitasnya, itu yang fardu ain. Itu didasarkan pada ayat umum bahwa Allah itu akan menanyai semua perbuatan hamba. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, maka demi Tuhanmu Allah pasti akan menanyai mereka semua terkait dengan semua amal yang mereka lakukan. Ya, gitu ya. Jadi kita itu sebagai dokter, misalnya sesuatu itu berhubungan dengan kita, itu wajib bagi kita fardu ain untuk memahami Ji. Belajari. Sedangkan untuk hal-hal yang masih di ranah kita tapi tidak berhubungan secara langsung, itu termasuknya fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya ini masih berkaitan dengan masalah fikih, Ustaz. Sekarang itu kan sudah berkembang berbagai macam. Oh ya, tadi sudah disebutkan juga ada transplantasi organ, terus ada bayi tabung, vaksin, sewa rahim. Nah, hal semacam ini kan merupakan sesuatu yang baru dan belum terjadi di era Rasul, sahabat maupun salafus saleh. Dan bisa saja itu di pandangan orang awam itu masih terlihat hal yang bertentangan dengan fikih atau dengan Islam, Ustaz. Bagaimana kita itu seorang nakes menyikapi suatu tindakan kedokteran yang terlihat seperti bertentangan dengan hukum fikih ini, Ustaz? Iya, sebagai seorang nakes yang melihat sesuatu yang bertentangan dengan hukum fikih, maka kewajibannya adalah meminta fatwa. Itu saja ya. Jadi minta fatwa pada ulama yang benar-benar mengerti, berilmu, sehingga nanti dia mengetahui bagaimana status hukumnya. Kadang-kadang sesuatu seperti bertentangan, iya, tapi setelah dikaji ilmunya ternyata ya tidak bertentangan, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya yang saya ajarkan ke antum waktu di kelas dulu misalnya ya, terkait dengan hukum menggunakan kadaver untuk praktek. Itu kan benturan utamanya itu kan terkait dengan hadis Nabi yang melarang untuk mematahkan tulang mayit. Ya, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, hadisnya begitu. Mematahkan tulangnya mayit itu seperti mematahkannya saat dia hidup. Artinya kan berarti haram. Para ulama sepakat itu haram. Nah, kayaknya dilema sekarang. Nah, sekarang ada mayat yang itu digunakan praktek. Namanya di praktek ya ditusuk-tusuk, diiris-iris kan gitu ya. Itu gimana itu? Apakah tidak dosa? Apakah kalau misalnya nggak boleh dan itu haram misalnya, maka bagaimana itu solusinya bagi calon-calon dokter ini? Adakah penggantinya misalnya? Nah,
ternyata dibahas oleh para ulama itu. Dibahas memang betul hukum asalnya haram itu, iya. Tapi hukum haram ini menjadi pengecualian jika ada kemaslahatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya para ulama itu sepakat untuk mengatakan bahwa haram hukumnya membunuh janin yang hidup dalam rahim seorang wanita. Tetapi jika menurut medis itu dipastikan bahwa kalau janin ini dipelihara maka dia akan mati juga dan bisa mematikan ibunya, maka aborsi menjadi boleh. Gitu ya. Itu bentuk rukhsah itu loh, keringanan. Artinya bukan halal secara mutlak, enggak. Kalau suatu hari ditemukan alternatif tanpa harus menggunakan kadaver, maka kembali ke hukum asalnya, tidak boleh pakai kadaver. Gitu ya. Tapi ketika ada kemaslahatan di mana orang yang belajar ilmu kedokteran ini sangat membutuhkannya agar menjadi dokter yang profesional, maka itu menjadi boleh sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana harus minta fatwa, memang harus mencari tahu hukumnya bagaimana. Dan jangan sembarangan cari fatwa, harus benar-benar pada orang yang berilmu, orang yang otoritatif, yang mengerti ilmunya, bisa menyampaikan hukum Allah dengan jujur dan penuh amanah, ya gitu. Jadi kita harus meminta fatwa kepada ulama apakah hal tersebut menjadi sifatnya halal, haram atau bagaimana aja Ustaz. Terus juga tadi disebutkan bahwasanya untuk kemaslahatan umat yang lebih besar maka itu menjadi rukhsah atau keringanan bagi kita Ustaz ya. Terutama bagi kita anak-anak dokteran Ustaz. Kalau misalnya kita belajar kadaver itu disamakan atau disandingkan dengan menggunakan maneken itu sangat-sangat berbeda Ustaz. Jadi emang kebutuhan kita terhadap kadaver itu sangat-sangat tinggi. Iya kan. Nah, ternyata belum tergantikan kan? Iya, belum tergantikan ya. Tapi saya optimis kok. Dengan perkembangan AI macam-macam itu bisa jadi suatu saat ditemukan itu ya, ditemukan yang tidak harus pakai mayat manusia. Tapi ya selama belum ada ya tidak masalah ya. Iya, ternyata Islam itu sebegitunya memberikan kita arahan Ustaz ya. Iya, iya, betul. Lembaga kehanian. Yang ada Inkes. Apa ya? Banyak kan di masjid sih mas. Kayak kajian-kajian gitu. Terus Oke, jadi gini mas, yang harus kita pegang itu hadis Nabi yang berbunyi begini, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Riwayat lain mengatakan kullun muyassarun lima qaddara lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang sudah disiapkan untuknya. Dan yang namanya takdir itu ketika Allah membagi-bagi itu Allah sudah paling tahu yang terbaik pada seorang hamba itu adalah takdir-takdir tertentu. Dan itu tidak usah dibenturkan. Ya. Hubungannya apa dengan pertanyaan Mas Sultan tadi? Hubungannya begini. Orang itu dimudahkan Allah dalam satu bidang tertentu. Itu kadang tidak sama dengan yang lainnya. Dan itu tidak usah dicela. Orang itu ada yang kadang dimudahkan untuk menjadi ulama. Biasanya cirinya kalau dimudahkan jadi ulama itu dia pertama dibuat mengerti dulu bahasa Arab, lalu kemudian semangat mempelajari ini. Berarti memang disiapkan untuk menjadi ulama. Ada pula orang yang dimudahkan untuk menjadi dokter. Nah, akhirnya semacam ini sejak kecil sudah dikasih motivasi untuk menjadi dokter, lalu akhirnya kemudian berjuang untuk bisa itu masuk jurusan ini. Itu berarti dimudahkan untuk menjadi dokter. Ada yang dimudahkan jadi bisnismen. Jadi betapapun orang tuanya pengen nyekolahkan gini tapi nggak senang sekolah, maunya adalah bisnis dan dia sukses menjadi seorang bisnismen. Ada yang dimudahkan untuk menjadi politisi. Wah, itu biasanya pintar ngomong ya. Sejak awalnya sudah pintar ngomong, senang sejarah. Itu ciri-ciri orang yang memang disiapkan untuk menjadi pemimpin dan politisi. Ya, jadi itu dibagi-bagi oleh Allah. Nggak semua orang itu bisa semuanya. Jadi kayak nggak mungkin itu memaksa dokter sekaligus ulama, nggak mungkin itu. Ya. Memang betul ada orang yang dikasih hampir semuanya, tapi itu jarang, langka sekali. Yang umum adalah orang fokus di satu bidang, yang lainnya dibuat lemah. Nah, jadi kalau misalnya seorang dokter itu fokus di bidang kedokteran, tidak masalah sampai menjadi ahli sekalipun. Nggak harus jadi ulama. Yang penting terkait dengan hukum dia tahu persis yang fardu ain tadi loh. Itu dia harus ngerti minimal. Yang berhubungan
yang berhubungan dengan perbuatan itu harus ngerti hukumnya bagaimana. Tapi dia nggak harus menjadi seorang ulama. Dia juga harus ngerti ilmu-ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari. Jadi dokter oke, yang fardhu ain apa? Ya ilmu tentang ibadah. Rukun Islam lah paling enggak. Ilmu tentang sholat, puasa, zakat, haji itu paling enggak sudah beres semuanya. Sementara ilmu lain kayak ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang itu fardu kifayah karena belum berhubungan langsung. Seperti saat ini Mas Sultan belum fardu ain belajar ilmu nikah saat ini. Yes. Tapi nanti sudah begitu mau ta'aruf, nah, sudah fardu ain belajar ilmu pernikahan. Gitu ya. Orang yang belum menjadi penguasa, belum fardu ain untuk belajar ilmu tentang penguasa. Tapi begitu jadi penguasa, fardu ain hukumnya. Bagaimana belajar tentang keadilan, bagaimana belajar tentang mengadili masyarakat, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi itu batasnya. Jadi tidak masalah, fokuslah ilmu dokteran sedalam-dalamnya. Lalu kemudian jangan lupa untuk melaksanakan ilmu, mempelajari ilmu fardu ain yang terkait dengan bidang kedokterannya maupun terkait dengan statusnya sebagai seorang muslim. Yang jelas tidak dituntut menjadi ulama, enggak. Sudah, itu bagian hamba Allah yang lain istilahnya begitu ya. Karena dimudahkan mana itu Allah yang menentukan, bukan kita. Dan jangan meremehkan amal jadi dokter itu. Allah itu enggak pernah menyanyiakan amal perbuatan seorang hamba walaupun kecil. Pernah dengar seorang pelacur yang memberi minum anjing kemudian diampuni Allah, dimasukkan surga. Itu kan menunjukkan amal sekecil itu saja itu dihargai Allah loh. Gimana dengan amal mengobati orang lain, yang menjaga nyawa orang lain? Itu kan lebih besar ya. Nah, gitu. Pernah dengar ada seorang yang masuk surga karena memotong sebuah pohon. Maksudnya dipotong pohon itu apa? Pohonnya itu melintang di jalan ganggu orang, terus dipotong, disingkirkan. Ya, sehingga buat orang jalan jadi enak, nggak terpeleset, tidak tersandung gitu ya. Itu masuk surga dia. Nah, memberi manfaat gitu saja sudah bisa membuat masuk surga, apalagi mengobati orang lain. Ya, yang penting kalau niatnya benar saat mengobati, insya Allah jadi amal itu. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi semua kebaikan yang kita lakukan, asalkan dilakukan untuk memperoleh ridha Allah, maka menjadi amal soleh. Dokter itu mengobati orang, tapi yang membedakan antara mukmin dengan yang bukan apa? Dokter yang tidak beriman itu mengobati untuk dapat uang semata-mata. Sementara mukmin itu ada niat untuk membantu hamba Allah yang lain sehingga menjadi amal soleh bagi dia. Nah, gitu ya. Mendapatkan ridho Allah juga. Jadi emang kita tuh dimudahkan oleh di satu bidang, tapi mungkin saja Allah melemahkan di bidang kita yang lain. Emang ada koridornya sendiri-sendiri. Terus juga Allah itu sangat-sangat menghargai amal dari hambanya gitu ya. Sekecil tidak, apapun. Ya, tidak melihat apakah itu besar atau tidak. Baik Ustadz, untuk pembahasan podcast hari ini sangat-sangat seru dan daging sekali isinya. Baik, terakhir dari Ustadz mungkin closing statement untuk para penonton dari podcast Asyifa ini Ustadz. Ya, baik. Jadi pesannya tentu saja kepada calon dokter ya, calon dokter semuanya. Saya sekedar meringkas saja apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa profesi kedokteran itu adalah profesi yang mulia. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu ada dua macam, ilmu din dan ilmu kedokteran. Wah, itu kan luar biasa ya. Ilmu din itu untuk menjaga akhirat, ilmu kedokteran untuk menjaga badan ini. Nah, badan ini dipakai beramal soleh supaya bisa mendapatkan pahala di akhirat. Nah, itu seperti itu biasanya. Seakan-akan ilmu kedokteran itu adalah separuhnya dari ilmu itu. Ya, di riwayat lain mengatakan Asy-Syafi'i menyebut ilmu kedokteran itu sepertiga dari ilmu. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya, pentingnya, urgensinya ilmu kedokteran. Nah, yang saya ingatkan adalah saat belajar ilmu kedokteran, ayo diniati semuanya dalam rangka beramal soleh. Itu yang membedakan antara dokter yang beriman dengan dokter yang tidak beriman. Kalau yang nggak beriman semuanya targetnya hanya duniawi, sukses, uang banyak, mobil bagus, rumah bagus gitu aja ya. Tapi kalau orang beriman enggak, ini amal saya. Nah, diingat-ingat tadi ya bahwa ada seorang pelacur yang diampuni dosanya Allah karena memberi minum seekor anjing. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena memotong pohon. Apalagi orang yang mau
mengobati orang lain. Insya Allah kalau diniatkan karena Allah itu menjadi amal soleh yang akan dibawa nanti di hari penghisaban ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Masya Allah. Ustaz, semoga kita nanti teman-teman dari penonton podcast Asyifa ini semakin termotivasi untuk mendalami ilmu kedokteran sehingga kita menjadi Amin. dokter yang baik, Ustaz. Amin. Masya Allah, pembahasan podcast kali ini begitu banyak ilmu yang dapat kita terima, Ustaz. Alhamdulillah. Pada intinya bahwa ilmu kedokteran dan Islam ini dapat diintegrasikan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, Ustaz ya. Emang kedua hal tersebut memang sudah seharusnya beriringan dan tidak berbenturan, terlebih untuk calon tenaga kesehatan muslim seperti kita ini agar bisa menjawab persoalan-persoalan medis di masa yang akan datang secara Islami. Mungkin itu saja podcast kali ini, Ustaz. Terima kasih banyak atas kunjungannya, atas ilmu yang diberikan. Insya Allah bermanfaat sekali bagi kita semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.